Selamat pagi saudara, kembali dalam Sapa Lampu di Kompas TV Lampung hari ini bersama saya Cindy Tania. Hari ini saya sudah menghadirkan 3 narasumber yang akan membahas satu event yang akan dilakukan di Lampung. Seperti apa eventnya? Kita akan langsung mengenalkan beberapa narasumber yang akan berpartisipasi nantinya dalam event yang akan dilakukan di Lampung. Ada Mas Andi Gunardi dari pihak Hailo di sini. Terima kasih Mas Andi telah hadir di Kompas TV hari ini. Oke, sama-sama. Dan juga sebelahnya ada Dr. Zamzanaria telah hadir di sini. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih dan juga. Ada Mas Ardi Surya dari Ya. pihak Indomaret. Ya, terima kasih. Oke, dan saudara, ini ada salah satu event nantinya yaitu bertemakan Hailo Kids Festival 2019 yang akan dilakukan di Lampung. Kita akan langsung menuju ke Mas Andi terlebih dahulu. Mas, dijelasin dong seperti apa sih nantinya acara yang ini sangat luar biasa sekali tentunya di Lampung, Mas. Seperti apa? Oke. Jadi acara ini adalah Hailo Kids Festival 2019 bersama Indomaret. Ini rangkaian Hailo School Drawing Competition secara tingkat nasional. Oke. Itu lombanya sendiri ada kategori TK, nanti didampingin sama orang tuanya. Itu mewarnai kertas gambar nanti kita kasih. Kemudian ada kelas SD, kelas 1 sampai kelas 3 itu mewarnai. Kemudian dan kelas besar 4 sampai 6 mewarnai dan melengkapi gambar. Jadi boleh ditambah-tambah tuh nanti kertas gambarnya. Tapi sebelumnya kan satu event yang luar biasa tingkat nasional dan kemudian kenapa Lampung yang dijadikan tempat pertama kalinya ya? Betul, pertama kali. Jadi kita ada 7 kota nanti rangkaian. Animo peserta dari tahun-tahun terakhir itu tuh ramai sekali gitu dari kota Lampung gitu. Jadi kita dari nasional putuskan, ayo Lampung kita coba untuk kota pertama diadakannya Hailo Kids Festival tahun ini. Seperti itu. Oke, berarti dari partisipasi para anak-anak yang ada di Lampung, kemudian juga orang tuanya cukup antusias ya? Betul sekali. Jadi rata-rata tuh antusiasme orang tua sama anak-anaknya tuh pokoknya semangat sekali di Lampung gitu. Beberapa tahun terakhir juga banyak peserta-peserta yang dikirim ke nasional tuh memang dari Lampung gitu. Seperti itu sih. Oke, apakah ini sebagai bentuk salah satu kontribusi dari Hailo sendiri untuk bisa salah satu kontribusi untuk anak-anak di Lampung, terus kemudian juga memberikan perhatian lebih begitu? Betul. Jadi acara Hailo Kids Festival ini salah satu harapan kita adalah menjadi wadah ya untuk memacu kreativitas anak-anak khususnya di Kota Lampung, menjadi juga ajang untuk kebersamaan antara anak dan orang tua gitu kan, saling melihat juga bakat anak di lomba gitu, harapannya itu sih. Oke, baik. Dan nantinya juga dengan acara Hailo Kids Festival ini juga kita akan bekerja sama dengan salah satu partner. Ini adalah salah satu perusahaan retail terbesar nih di Indonesia, khususnya di salah satunya adalah di cabangnya di Provinsi Lampung. Ada Mas Ardi Surya. Mas, kita digayat nih sama Hailo untuk kerjasama bareng-bareng buat acara ini. Apa kemudian persiapannya, Mas? Kalau persiapannya sendiri sih, kemarin sebelum kita pra-event sendiri, kita kan sudah memasang poster-poster di Indomaret sendiri. Dan yang kemarin kita berjalan adalah kita melakukan pawai keliling. Pawai keliling di Kota Bandar Lampung. Di situ kita untuk mengajak konsumen-konsumen dari Indomaret sendiri. Berarti pesertanya dari teman-teman Indomaret? Pesertanya sendiri sih kita mewadahi semua anak-anak yang ada di Bandar Lampung pastinya. Kemarin dengan kita mengajak dengan membagikan leaflet sebagai informasi dengan diadakannya lomba mewarnai dari Hailo Kids. Oke. Artinya dari pawai aja sudah menyerap aspirasi atau menyerap peserta masyarakat yang cukup menarik dan tertarik juga dengan acara ini begitu. Betul sekali kemarin. Cukup banyak yang antusias sih kemarin ketika kita membagikan leaflet sendiri, banyak konsumen yang bertanya ada apa sih kok ramai-ramai dengan dikawal patwal seperti itu. Jadi kita ramai-ramai ada sekitar 8 sampai 9 mobil untuk menarik konsumen supaya ini apa sih kok ada ramai-ramai di siang hari. Ternyata kita mau mengadakan lomba mewarnai dan menggambar dari. Berarti salah satu strateginya membuat pawai itu cukup berhasil begitu ya? Betul sekali. Dan tentunya dengan acara ini juga ada temanya kompetisi menggambar dan mewarnai mengembangkan kreativitas anak begitu. Kita akan tanyakan langsung ke Dr. Zam hari ini telah hadir. Dokter, apa sih dok sebenarnya hubungannya nih antara menggambar, kemudian mewarnai dan juga dengan tingkat kreativitas anak? Apa sih dok yang
bisa dipelajari orang tua gitu, melihat kreativitas anak yang sedang berkembang dan bagaimana kemudian orang tua ini bisa memberikan media atau fasilitas kemudian agar nanti kreativitas anak ini bisa tidak terpendam ya, tapi bisa dikeluarkan seperti apa, Dok? Ya, tentu banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan kreativitas anak untuk muncul ya. Yang pertama tentu poinnya adalah eksternal dari si anak sendiri maupun internal dari anak. Kalau internal dari anak tentu genetik ya. Jadi genetik itu sesuatu yang diwariskan oleh keturunan oleh orang tuanya. Kalau orang tua berbakat apa, nah itu akan biasanya turun pada anak. Iya, pada anak ya. Kemudian orang tua biasanya punya dia ahli di bidang apa, itu kalau dia dalam sifatnya gen, maka dia akan turun pada anak. Iya, jadi genetik sangat berpengaruh terhadap terbentuknya kreativitas anak untuk faktor internal. Kemudian faktor yang kedua tentu gender. Biasanya kan orang suka membedakan laki perempuan ya, laki-laki lebih berkreatif dari perempuan, padahal enggak pada dasarnya ya. Kenapa laki-laki dianggap lebih bermudah kreativitasnya? Karena memang pendidikan pada anak ini, laki-laki kan suka kita biarkan mandiri. Kalau perempuan jangan dijemput, terlalu banyak larangan kalau perempuan. Kalau laki-laki mau pergi, gak usah diantar, sehingga dengan sifat dia tidak didampingi, sehingga sifat kreativitas pada laki-laki memang bisa lebih muncul daripada perempuan yang memang dididik dari kecil tidak mandiri. Tapi berbeda pada era sekarang, tentu berbeda ya, wanita udah banyak mandiri, sehingga kreativitas laki dan perempuan tentu tidak jauh berbeda. Itu untuk gender. Yang ketiga bakat. Tergantung anak. Anak ada pembawaan tersendiri, masing-masing punya bakat yang terpendam, yang muncul sebenarnya yang saya bilang tadi genetik. Dia punya secara tidak sadar bahwa anak terbentuk dengan bawa bakat masing-masing. Nah, ini akan mempengaruhi terbentuknya kreativitas yang muncul pada anak dengan bawaannya tadi, bakatnya tadi. Kemudian ya tentu faktor yang lain adalah kesehatan. Kesehatan penting, apalagi harus didukung dengan gizi yang cukup juga, Dok. Internal itu kalau anak tidak sehat ya, mau bagaimanapun bentuknya kreativitas tidak akan muncul tanpa bentuknya kesehatan, karena salah satu poin adalah dia butuh otak yang baik, otak yang sehat, otak yang baik dan sehat, khususnya otak kanan nih. Anak terbentuk pada otak kreativitas itu pada sisi otak kanan. Jadi kalau otak kanan terstimulasi dengan baik, ya salah satunya bukan hanya lingkungan ya, dengan makanan yang baik, asupan yang baik, terbentuk kesehatan yang baik pada otak, maka ini akan mempengaruhi banget terbentuknya kreativitas yang muncul pada anak. Ya, itu faktor internal. Nah, kalau faktor internalnya apa, Dokter? Ya, eksternalnya apa? Pola asuh tentu. Lingkungan. Yang lagi-lagi tentukan lingkungan dan juga orang tua. Bakatnya luar biasa keren, hebat. Kalau di lingkungan yang tidak mendukung, tidak terbentuk kreativitas anak. Atau misalnya anak, kebalikan, dia tidak punya calon kreativitas yang muncul pada anak ini secara internal. Tapi lingkungan ada lingkungan wadah yang siap membentuk dia, itu malah terbentuk faktor lingkungan mempengaruhi kreativitas dia. Padahal di internalnya dia tidak punya, misalnya dia nggak punya bakat pintar nyanyi ini, tapi dia hidup pada lingkungan anak-anak yang pintar nyanyi. Nah, kreativitas itu akan muncul. Jadi sangat berpengaruh ini faktor eksternal, lingkungan. Nah, media seperti acara kita yang akan launching hari tanggal 2 luar biasa, Indomaret Hilo luar biasa, berperan penting ya, media mengaktifkan kreativitas anak dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti ini positif banget ya, anak-anak kecil dibentuk SD ya, melatih gambar. Jadi anak-anak dibuat kesibukan ya, berpikirnya ada positif dia. Dari kecil udah dibentuk dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Ini sangat baik dalam pembentukan kreativitas dia ke depan. Jadi salah satu acara ini sangat luar biasa. Jadi saya ngajak nih ya, masyarakat di Lampung, saya sebagai orang tua juga nih, kalau ada anak SD, waduh, saya ikuti acara ini sangat luar biasa. Hilo apresiasi sama Indomaret luar biasa. Dan artinya di sini Hilo juga memberikan fasilitas yang kata Dr. Zam tadi bilang, bahwasannya kreativitas hari ini dan Hilo sebagai sponsor utama untuk bisa memberikan ruang dan wadah juga bagi kreativitas anak begitu. Betul. Betul sekali.
Oke, dan kita akan sambung lagi nih, cukup menarik sekali dengan hadirnya Dr. Zam, Mas Adi dan juga Mas Ardi. Kita akan sambung lagi tapi setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Lam.